Halo, balik lagi bersama saya Titik Nia. Kali ini aku akan melakukan tutorial pelurusan lagi. Ini kondisinya itu baru dilurusin 5 bulan yang lalu. Dan videonya ada di YouTube aku yang judulnya Hydro Rebonding, bisa kalian lihat. Seperti biasa, ini rambutnya kan agak gelombang. Cuma bekas pelurusannya itu yang baru 5 bulan itu berarti sekitar 5 cm. Aku menggunakan produknya Macarizo seri Gold Edition. Aku mixing dengan menggunakan metriknya yang seri normal. Aku menyebutnya ini adalah smoothing anti gagal karena aku udah mempraktekkan hampir lebih dari 5 orang lah, dan hasilnya itu bagus-bagus sekali walaupun diapli pada rambut yang sudah pernah dilurusin. Semoga saja bisa bagus sampai seterusnya ya. Doakan gak ada kegagalan dengan teknik ini. Seperti biasa, aku ini aplikasinya itu pada bagian-bagian rambut yang tumbuh aja. Yang bagian bawahnya kita abaikan dulu karena dia nggak ada ngekrus, jadi aku masih aman-aman aja, nggak aku kasih obat. Usahakan jangan sampai ada krim yang menumpuk. Ambil selapis demi selapis sekitar setengah senti. Nah, ini setelah aku diamkan selama sekitar 20 menit. Ini yang bagian ujungnya ini aku kasih conditioner. Di sini aku pakai conditionernya punyanya Blessing. Tapi itu aku wadai pada netralnya Macarizo karena lebih enak. Jadi tadi yang rambut-rambut sudah pernah dilurusin, yang sudah kena pelurusan sebelumnya itu aku kasih pokoknya seluruhnya itu aku beri conditioner lah. Nanti itu akan memudahkan dia saat smoothing dan dia nggak akan membuat rambut kering. Terus ini juga aku mainnya itu pakai restruktur lotion by Macarizo itu yang hydro itu juga mempermudahkan banget. Jadi rambut itu nggak ada yang nyangkut-nyangkut kalau sudah pakai hydro. Caranya sih sama, tinggal kita semprotin aja hydronya itu pada saat kita akan smooth. Tapi usahakan ini krimnya harus sudah benar-benar masuk ya. Kalau krimnya belum masuk, kita juga nggak akan jadi. Bagi yang kalian yang masih tanya-tanya apa sih krim hydro, ya kemarin itu campuran restruktur lotion yang dicampur dengan air mineral. Jadi satu ampul yang isi 10 ml itu dicampur dengan 150 mililiter air mineral. Caranya cukup gampang, langsung dikocok-kocok aja, terus aku aplikasikan. Jadi yang sekiranya rambut kering-kering itu pokoknya aku kasih cairan hydro terus aku smooth sampai bawah. Dan hasilnya emang oke sih. Cuma ini kan aku aplikasikan dengan mixing obat lain, jadi dia itu nggak bisa fungsi kayak yang full Macarizo bisa mempercepat prosesnya masuk obat, itu enggak. Jadi dia itu cuma menghindari ngekrus-ngekrusnya itu loh. Tapi kan ya lumayan, rambut yang sudah retouch, maksudnya rambut yang sudah pernah di rebonding kan biasanya bawahnya itu kan rawan banget ngekrus. Dan aku pakai cara ini alhamdulillah nggak ngekrus. Tapi ini aku baru praktek sekitar 10 orangan lah, dan semuanya itu hampir berhasil. Semoga berhasil sampai seterusnya ya. Dan setelah aplikasi ini selesai, aku diamin lagi itu sekitar 25 menit. Kalau hydro kan cuma sekitar 10 menit sudah dikeramas. Dan itu hasil setelah aku keringkan. Setelah itu aku catok sedikit demi sedikit, dimulai dari atas telinga seperti biasa. Ini aku ngelihat catokan yang belakangnya telinga aja ya. Kalau yang di atasnya telinga kan sudah sering. Dan cara nyatokku tetap dari awal itu pasti aku rambutnya itu tak pegang dulu. Jadi dia itu bisa narik, jadi rambutnya itu bisa lurus dengan maksimal sebelum kita catok. Kita ambil terus kita catok. Masih sama, ini aku untuk catok yang bagian pangkal ini aku masih menggunakan catok Hirizon. Dan nanti bagian ujungnya aku pakai Ioson Tanita.
Nah, itu kalau kalian kesusahan takut ngekrus, kan kita males kan ganti-ganti temperatur catok. Jadi kita catok aja dulu pangkalnya selapis gitu. Terus nanti kalau kita sudah dapat 2 step, baru yang bagian bawah itu kita press dengan yang atasnya. Jadi kan otomatis yang bagian ujung itu kita nyatoknya agak tebal, tapi yang bagian pangkal kita tetap harus tipis-tipis karena kita kan fokusnya itu kan pada bagian rambut-rambut yang tumbuh di pangkal itu. Aku bingung ya jelasin kalau catok mateng itu gimana. Pokoknya itu yang penting dia itu sudah nggak kembali lagi, terus nggak seberapa asapnya itu sudah nggak seberapa banyak. Dan ini dilanjutkan terus sampai selesai. Jangan lupa ya, tetap harus sesuai arah rambut. Ini rambutnya adikku ini, dia itu sudah sudah rusak, sudah keriting banget dulu awalnya itu. Pencatokan bagian poni arahkan ke depan ya. Jadi pokoknya kita itu ngambilnya itu V, kita mulai dari batas alis itu kita arahkan nge-V ke atas gitu pakai sisir. Itu adalah bagian poni. Aku walaupun poni nyamping, poni depan itu aku nyatoknya itu ke depan dulu. Yang membedakan itu adalah pada saat kita menetralisir. Kalau kita netralisir itu arahnya itu aku balikkan. Misalnya yang sebelah kanan itu aku arahkan ke kiri, tapi yang sebelah kiri aku arahkan ke kanan. Itu kalau yang poni depan. Kalau poni nyamping itu langsung aku arahkan ke samping bagian yang diinginkan. Misalnya kita akan poni klien nanti, hasilnya kita kan poni sebelah kiri. Jadi saat netral itu kita ngaplikasinya arahno ke arah kiri. Jadi gitu, jadi jangan nyatoknya itu jangan langsung ke kiri gitu. Nanti kalau kalian nyatoknya ke kiri, nanti pasti ada kelihatan, ada kayak ada nekuknya itu kelihatan dari depan. Kalau gini tuh nggak mungkin kelihatan. Gitu tips untuk nyatok bagian poni biar kelihatan bagus. Ini setelah semuanya selesai, aku press semuanya lagi sebelum aku netral. Sebelum di netral, usahakan rambut itu sudah benar-benar catok lurus dan gak ada yang kembali lagi. Terus kemarin juga ada yang ngasih tip, katanya
cara mengetahui catok yang matang itu ada bagian yang disemprot air terus dikeringin dengan sendirinya gitu. Tapi aku juga belum pernah nyoba sih. Ini terus aku lanjutkan pengaplikasian krim netralizer. Aku pakainya Milky Netralizer. Ya, nggak pernah ganti-ganti. Karena emang dia praktis kan, tinggal langsung dari botolnya gitu, langsung dicerotkan. Setelah itu diamkan selama 15 menit dan dikeringkan. Dan ini hasilnya. Ini aku nggak pakai apa-apa ya. Ini aku nggak pakai catok kedua itu nggak jadi. Emang ini murni hasilnya. Gimana? Bagus kan? Nggak ada ngekrusnya juga. Padahal ini rambutnya baru 5 bulan yang lalu loh dilurusin. Dan itu sebenarnya pantangan banget buat aku, tapi dia ngeyel minta dilurusin lagi, ya sudah aku turutin. Dan ini hasilnya bisa dilihat, kilaunya juga dapet. Oh ya, untuk vitaminnya aku tetap pakai itu hair protection spray. Maaf tadi nggak aku sebutin, lupa. Dan ini hasilnya, yang depannya poninya juga oke kan? Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Bye bye.